akan menagih janji manusia yang berhutang. Ayo kita berangkat, kita tagih janji manusia dan ambil jiwanya. Kamu keturunannya, jadi kamu harus ikut membayar semuanya. Kamu tidak akan bisa lolos. Perjanjian darah di rumah tua. Hujan turun deras. Di pinggiran desa itu, Raka berdiri di depan rumah warisan kakeknya. Rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong, catnya mengelupas. Jendela retak, dan halaman dipenuhi ilalang setinggi dada. Orang-orang desa selalu berbisik tentang rumah itu, tentang perjanjian, tentang suara perempuan menangis di malam hari, tentang pocong yang berdiri di bawah pohon mangga. Raka tidak percaya tahayul. Ia datang karena terdesak, hutangnya menumpuk, usahanya bangkrut, hidupnya hancur, dan 3 malam lalu, seseorang menemuinya. Seorang wanita berambut panjang menutupi wajahnya. Ia muncul di cermin kamar kos Raka. Aku bisa membantumu, asal kau menepati janji keluargamu. Raka pikir ia sedang bermimpi, tapi pagi harinya, di atas meja, ada kain kafan kecil yang terikat simpul. Di malam pertama, Aldi menyalakan lampu rumah tua itu. Lampu berkedip. Bau tanah basah bercampur bau anyir menusuk hidungnya. Di ruang tengah, ada lingkaran hitam di lantai, bekas sesuatu yang pernah dibakar. Dan di dinding, tulisan pudar, darah dibayar darah. Tiba-tiba, krek, langkah di atas loteng, perlahan, menyeret. Aldi menelan ludah. Siapa di atas? Tak ada jawaban, hanya suara kain bergesek. Lalu terdengar suara perempuan tertawa lirih. Tepat di belakangnya, Aldi membalik badan, kosong. Namun bayangannya di kaca jendela, tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri sosok tinggi berambut panjang. Wajahnya pucat, mata hitam pekat, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Itu dia, kuntilanak. Ia berbisik tepat di telinga Aldi. Perjanjian belum selesai. Lampu padam. Aldi menemukan buku harian tua di lemari. Isinya membuat darahnya membeku. Kakeknya dulu miskin, hampir kehilangan tanah. Lalu ia melakukan ritual di rumah itu. Ia memanggil penjaga alam lain. Ia berjanji setiap 25 tahun, satu keturunan lelaki akan dikembalikan sebagai tumbal. Sebagai balasan, keluarganya akan hidup berkecukupan. Aldi menghitung. Tahun ini tepat 25 tahun sejak ayahnya meninggal misterius di rumah itu. Jantung Aldi berdegup kencang. Ia adalah giliran berikutnya. Teror pocong tengah malam. Suara ketukan keras dari halaman. Duk, duk, duk. Seperti kepala menghantam pintu. Aldi mengintip dari jendela. Di bawah pohon mangga, berdiri sosok terbungkus kain kafan. Tali di lehernya masih terikat. Pocong itu tidak bergerak. Namun tiba-tiba, dalam satu kedipan mata, ia sudah tepat di depan jendela. Wajahnya retak, mulutnya terbuka tidak wajar. Ia berbisik dengan suara parau. Kami menunggu. Aldi mundur jatuh. Saat ia bangkit, pocong itu sudah berada di dalam rumah. Tanpa membuka pintu, melompat perlahan mendekatinya. Setiap lompatan membuat lantai bergetar. Sementara di sudut ruangan, kuntilanak muncul merangkak di dinding. Kepalanya terbalik, rambutnya menjuntai, menyentuh lantai. Keduanya mengurung Aldi. Perjanjian pun ditagih. Bukan aku yang membuat perjanjian, teriak Aldi. Kuntilanak tertawa. Darahmu adalah tanda tangan. Pocong berdiri tepat di depan Aldi. Bau tanah kuburan memenuhi udara. Kuntilanak berbisik. Jika kau menolak,
Semua yang kau cintai akan kami ambil. Tiba-tiba Aldi teringat ibunya, adiknya. Teleponnya bergetar. Pesan masuk. Foto rumah ibunya di terasnya, berdiri pocong yang sama. Aldi gemetar. Berhenti. Aku akan menepati perjanjian. Kuntilanak tersenyum puas. Lantai rumah retak, membentuk lingkaran ritual. Angin berputar kencang. Pocong melompat terakhir kalinya. Lampu menyala kembali. Rumah sunyi. Aldi menghilang. Pagi harinya, warga desa melihat rumah tua itu kembali tertutup rapat. Namun sejak malam itu, orang-orang sering melihat 3 bayangan di jendela rumah tersebut. Satu wanita berambut panjang, satu pocong berdiri kaku, dan satu pria muda berdiri di antara mereka. Matanya kosong, seperti sedang menunggu 25 tahun berikutnya. 2 minggu setelah Aldi menghilang, desa kembali tenang, terlalu tenang. Rumah tua itu memang tertutup rapat, tapi setiap malam, jam 12 tepat, lampunya menyala sendiri. Lalu terdengar suara orang berjalan di dalamnya. 3 langkah, 1 seretan, tawa, perempuan, dan bunyi kain melompat. Suatu sore, seorang pria bernama Arman datang ke desa itu. Ia mengaku sebagai notaris kota yang ditugaskan mengurus penjualan rumah warisan keluarga Aldi. Katanya, tidak ada ahli waris yang tersisa. Warga mencoba memperingatkannya. Rumah itu jangan dimasuki malam hari. Arman hanya tersenyum sinis. Ia tidak percaya hal mistis. Malam itu juga, ia memutuskan bermalam di sana untuk mengecek kondisi bangunan. Kesalahan pertama, bisikan di balik dinding baru 1 jam di dalam rumah. Arman sudah merasa ada yang aneh. Udara terlalu dingin. Jam dinding berdetak tidak sinkron, dan cermin di ruang tengah seperti memantulkan sesuatu yang terlambat bergerak. Ia mendekat, bayangannya berdiri. Tapi bayangan itu tidak mengangkat tangan saat ia mengangkat tangan. Bayangan itu tersenyum. Arman mundur. Dari belakangnya terdengar suara pria berbisik lirih. Aku tidak sendirian lagi. Arman menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi di lantai muncul bekas jejak kaki basah. 3 pasang, dan tepat di saat tengah malam. Lampu mati. Arman menyalakan senter ponsel. Cahaya itu menangkap sosok berdiri di ujung lorong. Pria muda, wajah pucat. Aldi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah ruang tengah. Di sana, lingkaran ritual menyala merah, dan 2 sosok muncul perlahan dari kegelapan. Kuntilanak turun dari langit-langit dengan gerakan patah-patah. Rambutnya kini lebih panjang, hampir menyentuh tanah. Pocong berdiri tepat di belakang Arman. Arman bisa merasakan napas dinginnya di tengkuk. Aldi akhirnya berbicara. Suara parau. Aku bukan tumbal terakhir. Jantung Arman seperti berhenti. Dan kemudian Aldi menjelaskan dengan suara terputus-putus. Perjanjian itu bukan hanya tentang 1 nyawa setiap 25 tahun. Itu tentang penjaga. Setiap tumbal tidak mati sepenuhnya. Ia menjadi pengikat gerbang. Menjadi bagian dari ritual. Menjadi pelayan 2 makhluk itu. Dan kini, mereka membutuhkan pengganti. Aldi mendekat, matanya memerah. Aku ingin bebas. Kuntilanak tertawa keras. Suara melengking memecah telinga. Jika ia menggantikanmu, kau boleh pergi. Semua mata tertuju pada Arman. Dan Arman mencoba lari. Tapi pintu terkunci. Dan jendela tertutup papan yang tiba-tiba muncul. Entah dari mana. Pocong melompat tepat di depannya. Kuntilanak berdiri di belakang. Aldi memegang bahu Arman. Sentuhannya sedingin mayat. Aku tidak mau di sini selamanya. Lingkaran ritual kembali menyala. Darah merembes dari retakan lantai. Arman menjerit saat kakinya tak bisa bergerak. Pocong mendekat. Kuntilanak membisikkan mantra. Dan Aldi bisa tersenyum untuk pertama kalinya sejak kematiannya. Komen untuk selanjutnya tentang apa? Pagi berikutnya,
Warga desa melihat Arman keluar dari rumah itu. Ia tampak pucat, matanya kosong. Ia berdiri di jendela lantai 2 sepanjang malam berikutnya. Diam, tak bergerak. Sementara di belakangnya, Aldi tidak terlihat lagi. Hanya 2 bayangan kini tersisa. Wanita berambut panjang dan pocong. Tapi di halaman rumah, seseorang berdiri memperhatikan dari kejauhan. Seorang anak kecil laki-laki, anak Arman. Ia menatap rumah itu dan tersenyum. Karena di belakangnya berdiri seorang wanita berambut panjang yang sama dan berbisik, perjanjian tidak hanya diwariskan lewat darah, tapi lewat keinginan.